Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ahraja nataizal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi walau kafa, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tidak lupa solawat beserta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua di sini diberikan syafaat di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tidak lupa yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah, yang saya hormati guru tenaga didik SMK Al-Fatmah, juga yang saya banggakan peserta didik. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini seperti biasa kita melakukan rutinitas, yaitu kerohanian, yang insyaallah saya akan bawakan atau saya akan beri judul Al-Quran sebagai syafaat dan pemberi syafaat. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat istimewa. Bahkan keistimewaannya tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran sebagaimana Nabi bersabda, Iqra'u wal Qur'ana fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang memohon secara langsung kepada Tuhannya agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak dapat atau tidak didapatkan oleh seseorang kecuali bagi yang menggemar dan memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi bersabda, kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya
Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya, kepada yang membaca Al-Quran, kemudian dipakaikanlah mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, wahai Tuhan, tambahkanlah. Kemudian ia ditambahkan. Kemudian ia memohon lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kebenaran syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat memang nyata dan tidak terbantahkan. Meskipun demikian, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin, dan pedoman dalam hidupnya. Tapi apabila Al-Quran dijadikan penghias dinding dan lemari, tidak diamalkan isi kandungannya, maka ia akan menarik pemiliknya dan pembacanya ke dalam kobaran api neraka. Sebab Al-Quran memiliki dua dimensi dan fungsi yang berbeda dalam waktu yang sama, memberi syafaat dan melaknat. Al-Quran memberi syafaat dan diminta syafaat dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikan sebagai iman, panutan, pedoman atau mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya atau meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke neraka. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sebab hadis di atas mengatakan, bila mana kita memperbanyak Al-Quran, maka Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Ada kata menghafal di sini memiliki dua makna. Pertama, mengamalkan isi kandungannya atau melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Kedua, membaca Al-Quran secara kontinu dan konsisten sehingga ia hafal tanpa ada niat menghafal. Artinya bahwa dengan konsisten seseorang membaca Al-Quran hingga ia mampu hafal dengan baik tanpa disertai niat untuk menghafalnya, maka ia berhak mendapatkan kemuliaan berupa syafaat bergaransi 10 keluarganya. Ini merupakan suatu anugerah bagi umat Nabi Muhammad semata, bahwa syafaat Al-Quran syafaat yang sangat agung. Apakah syafaat Al-Quran sama dengan syafaat lainnya kelak di hari kiamat? Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya kelak di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka. Sedangkan syafaat yang lainnya mengangkat
dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Artinya, seseorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka, meskipun ia diponis sebagai penghuni neraka. Sementara orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Wallahu alam bishawab. Kesimpulannya, hadis tadi menjelaskan bahwa kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, sebab Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.